diskusi era-era software perkembangannya dari era prakomputer sampai saat ini, era startup. Di era komputer kan ada namanya software kan harusnya ada di dalam komputer. Nah, komputer kalau prakomputer kan belum ada komputernya, jadi ya softwarenya masih cuma konsep-konsep kayak aljabar sama logaritma doang. Terus ke generasi pertama, di generasi pertama ya cuma ada kode mesin direpresentasi sama dari kode binernya, terus dikembangin. Nah, pakainya itu bahasa mesin simbolik atau bahasa assembler. Nah, bahasa assembler itu pakai simbol lebih mudah dibaca dibandingkan bahasa murni. Intinya cuma digambarin pakai simbol. Terus di era itu juga Itu memisahkan Mas perangkat. Ruhul, Ai, mau nanya, itu kalau era komputer generasi pertamanya itu berarti tahun berapa ya mulainya ya berarti ya Mas Ruhul? generasi pertama itu 1930 sampai 1950. Oh iya iya, Intinya iya. di generasi pertama ya masih cuma dari kode-kode biner, terus dibikin ke bahasa assembler biar lebih gampang aja sih. Terus muncul compiler juga di era itu. Tapi masih dasar jadi ya belum terlalu ini banget. Ada contohnya nggak untuk tiap generasi-generasi itu? Untuk yang generasi pertama itu contohnya komputer seperti apa gitu? Apa? Kalau generasi pertama itu sifatnya paling cuma buat ada memorinya. Ada sifat kayak mungkin kalau di era sekarang ya kayak kartu memori dipisah sama komputer. Biar data-datanya ya di kartu memori bukan di komputer. Generasi pertama masih dasar banget masih cuma itu softwarenya. Paling cuma terdiri dari ada monitor sama CPU gitu ya. Monitor sama CPU kayaknya masih belum loh. Apa belum? Atau itu kayak semacam mesin tik apa ya gitu atau bukan? Ya paling itu. Sama mulai kayak ada memori lah. Memori yang ditancapin ke komputernya. Jadi memorinya bukan di Berarti belum komputer ada langsung. layar gitu ya. Kemungkinan layar ya cuma nampilin angka-angka doang sih. Berarti bentuknya seperti kode-kode gitu apa? Iya, masih kode binary. Itu simbolik Mbak. Jadi mungkin Iya, masih simbol. lebih kayak Hmm, yang jadul lah, yang memang belum Ah, ada warna kayak gitu. Yang istilah memang angka-angka gitu Mbak. ya sebelum 1950 kan belum mengenal warna ya TV aja karuan. iya sih. Generasi Terus pertama masih ada peningkatan lagi nggak di situ Mas? peningkatannya itu di generasi berikutnya di tahun 1950-an itu ada Fortran. Fortran ya itu singkatan dari Formula Translation, salah satu bahasa pemrograman itu cuma buat aplikasi ilmiah sama perhitungan matematika. Pakainya notasi aljabar, terus digunakannya biasanya sama ilmuwan sama insinyur buat nulis program perhitungan yang kompleks. Gampangannya ya buat ngerumus-rumus, mungkin kayak kalkulator tapi era dulu. Mungkin. Terus ke sini-sini ada list processing. List processing itu pakai struktur daftar, rekursi yang kuat memudahkan pemrosesan daftar dan manipulasi simbol. Terus lanjut ada COBOL. COBOL itu bahasa pemrograman buat industri. COBOL ini yang bikin buat bisnis, akuntansi, inventarisasi sama pemrosesan data. Mungkin bisa jadi cikal bakalnya Excel ke depannya mungkin, kurang tahu juga. Terus ada Algol. Algol itu lebih tinggi lagi dari COBOL. Itu pemrogramannya udah Pascal sama C. Kalau yang kita tahu sekarang kan ada C++. Mungkin ini dasarnya juga dari C doang. Mungkin.
Terus di tahun ini juga ada perkembangan bahasa pemrograman lainnya, kayak assembly dari Unifa, sama Common Business Oriented Language atau COBOL itu sendiri, sama assembly for IPM 165. Terus ada juga compiler di era ini softwarenya. Ini compiler cuma buat nulis kode bahasa biar lebih mudah dibaca dan dimengerti. Sementara komputer tetap menjalankan dengan efisien. Di era 1950-an cuma kayak gitu. Jadi perkembangannya ya cuma lebih mudah dibaca aja, sama udah mulai ada buat matematika sama akuntansi. Nextnya, Berarti yang compiler itu yang termasuk C++ apa bukan sih? Apa beda lagi? bukan, tapi ini masih dasarnya sih sebenarnya. C++ Mungkin kan dasarnya ini udah, ya C++ kan udah sekarang ya. sekarang. Hmm, Berarti ini belum luas, ya. Mbak. Mungkin ini masih yang penemuan-penemuan yang masih sedikit apa ya materinya gitu. Heeh. Iya. Gimana? Ada lagi nggak Mas? Misalnya sekarang kan biasanya semakin berapa tahun sekali ada penemuan apa lagi? Ada lagi setelah dari tahun 50-an gitu. 50-an paling cuma itu sih, setauku. Mungkin waktu yang Mungkin lain ada ada lagi yang referensi ya, coba sih didiskusin aja. 1950-an setahu aku cuma kayak gituan. terus ada penemuan lagi nggak Mas setelah dari 50-an? 90 apa 60 itu? 60-an sih. 6 bulan masih ada perkembangan. Di Tahun 60-an itu berikutnya ada mainframe, terus ada perkembangan di Perangkat perangkat lunak, lunak sistem operasi, bahasa terus pemrograman, bahasa COBOL, COBOL, perkembangan basis data, nah, bahasa berarti sudah pemrograman mulai itu ya. Fortran, pemrosesan batch, mm, penggunaan terminal. iya. Nah, Mungkin kalau komputer itu semakin lengkap ya gitu ya. ya mulai berkembang lumayan pesat. Tapi di sini itu tahun berapa itu? 1960-an 1960-an, 60-an udah mulai ya. ini. era mainframe. Terus di sini itu yang bisa digarisbawahi, mulai bisa buat dicetak di kertas pertama. Terus yang kedua itu bisa digunakan sebagai penggajian, pemrosesan tagihan, sama pemrosesan transaksi bisnis. Ya kayak cetak setruk lah mungkin. Setruk Mesin kasih gaji. gitu ya. Ya. Terus juga memungkinkan perintah sama hasil langsung dari komputernya. Karena ada terminal di situ. Mulai ada komputer di layar sama keyboard. Itu di tahun 60-an. Berarti udah bentuk komputer ya itu ya. Iya, tapi kan mungkin masih tabung juga kan dulu. Belum yang sekecil sekarang. Iya. Belum slim ya, masih tabung, layar tabung. Ya, Mungkin juga itunya belum banyak apa ya, apanya? Aplikasi software. aplikasi-aplikasinya gitu. Iya, Iya, softwarenya belum banyak. Ini kan memang masih perkembangan juga karena kan di masih tengah. lebih kayak itu ya, lebih ke banyak angka-angka matematika ya, akuntansi ya, masih memang belum Iya, pengolahan tapi udah bisa kata-kata nyetak. juga ya. Cuma di tahun ini udah bisa nyetak. Terus ada lagi nggak yang misalkan lebih itu lagi tahun berapa udah mulai ada agak modern kayak gitu? Mulai Era agak, personal komputer, iya. 1980-an. Nah, Berarti munculnya personal komputer atau PC ya. iya. Itu
Namanya Sistem PC operasi ya. Microsoft DOS, disk of operating system, Mm-mm. perangkat lunak aplikasi. Nah, intinya di 1980-an itu kan mulai PC. PC ya bisa dibilang ya komputer-komputer kayak sekarang kan udah disebutnya juga masih PC. Soal komputer ya komputer pribadi. PC personal komputer. Mm-mm. Baru tahu yang banyak singkatannya yang baru. Berarti ini udah timbul tahun ini udah timbul itu ya Microsoft ya. Softwarenya. Iya, Software Hmm, Microsoft udah aplikasinya ya. mulai ini ya ya. Microsoft Word, Excel, atau Ya. Photoshop. Terus dulu juga ada Berarti udah Terus Lotus. bahasa kapasitas ya mungkin ya. Mm-mm. Ada bahasa kapasitas pemrograman dalam juga udah ini ya di tahun ini ya. Iya, udah mulai signifikan lah. Udah itu ada kapasitas sudah mulai itu ya Mm-mm. udah dikembangkan mulai lagi ya lengkap. mungkin untuk Mm-mm. muat banyak apa namanya program-programnya gitu mungkin ya. Ya, terus juga mulai ada permainan tahun itu, Iya, permainan Ada Pac-Man. game ya Pac-Man itu. Tahu Pac-Man? Pac-Man. Iya, Tahu. Pac-Man Nggak tahu. permainan apa? zaman TK pemain. Permainan jam jadul. Iya, ternyata dari 1980-an. Wow, Iya. sekali. Oh, kelahiran 2000-an malah ngerasa tua kan main itu. Terus di tahun itu juga ada Windows 1. Windows 1.0. Mulai diciptakan Windows 1 Dan ya. ini Berarti. lingkungan grafis pertamanya untuk MS-DOS. Ini memungkinkan dengan Bayang nggak Windows 1 gimana? Itu cuma masih bisa jalankan beberapa program, beberapa jendela. Ya kayak multi jendela mungkin, multi Windows. Windows 1. Iya. Terus juga ada memperkenalkan konsep icon, jendela, sama mouse. Mulai ada logo-logonya di tiap aplikasi. Windows. Iya. Ada logo icon. Mm. Terus juga ada CD-ROM. begini. CD-ROM sebagai media penyimpanan data besar. Membuka pintu bagi perangkat lunak multimedia. CD-ROM ternyata di tahun itu udah ada. CD-ROM itu sebenarnya fungsinya kan kalau kita tahu cuma buat nonton video doang. Buat Ya, film, kaset film. Sebenarnya itu buat mindahin data kan bisa. Tapi rata-rata pada zaman ini zaman flash disk apa ya? Udah Iya. tahu nyimpan data itu di flash disk. Kayaknya belum deh Mbak, flash disk belum. Flash disk kan yang kecil itu kayaknya kayak CD Enggak. loh masih loh. Iya, maksudnya Iya, pada tahunnya nyimpan datanya itu di flash flash disk disk. bukan di CD. Yang kita CD-ROM ngalaminnya itu itu di paling flash disk. iya CD-ROM paling taunya buat film kayak gitu terus Iya. lagu gitu kan. Terus paling nanti Tahu-tahunya skripsian. Kalau skripsi itu biasanya disimpan di CD-ROM juga salah. Kalau ada skripsi ya, semoga sih nggak ada. Janganlah. Karena ada burung wacana nggak ada zaman ini. skripsi. Ada. Itu lagi enggak. Berarti kan ini otomatis semakin bertambahnya tahun, berarti kan semakin istilahnya apa ya? Modern. Penemuan lagi ya gitu. Heeh. Udah 1980-an intinya kita cuma ngenal CD-ROM doang. Terus habis itu ke depan 1990-an itu kita udah kenal internet. Sudah lebih ada luas ya, modern. jangkauan mungkin. Ya. Iya. Oh, internet udah masuk ini ya. Ya, 1990-an. www Ya, iya. mulai Word, ada www, World Wide Web. Itu singkatannya ada sebenarnya. sistem operasi juga ya, udah mulai ada SOW gitu, Windows Ya, Windows 95 ya dulu.
Tahunnya ya Windows 95. Terus ada email juga Iya udah ada ya. sama E-commerce. Java Basic data berbasis web. Terus sudah ada ya MySQL. Komputer. set. Wait. Oke, lanjut. Kan udah ada email, terus ada juga pemrograman Java tapi bukan yang JavaScript karena beda. Terus ada Ya bukanlah MySQL, Basis data juga ya itu. Basis ya web. mulai ya, masih awal-awal. tapi masih beberapa dipakai sih, kayak MySQL sama e-commerce sama perbankan online juga mulai ada. Terus Linux, Contohnya apa? apa nih? E-commerce dan perbankan online. Amazon sama eBay. Hmm. Amazon itu kan dulu banget, udah lama sebelum kayak sekarang ada Shopee, Tokped gitu-gitu. Tapi jarang ya itu Nek. Iya kan itu produk luar negeri Mbak, kita nggak pakai. Kecuali kalau Hmm. mau pakai itu ya bisa sebenarnya, cuma kursnya masih dolar dan biasanya kalau produk luar negeri itu ketahan di bea cukai jadi lama. Kalau Amazon itu masih asing, tapi kalau eBay kayak pernah dengar eBay. Aku malah sebaliknya sih, yang sering dengar malah Ya, Amazonnya. Amazon belum pernah dengar. Amazon ya kayak Asing Shopee tapi semuanya. luar negeri, produk Amazon kan luar. teman kayak itu ya. Hebat internet tapi ya Apanya? Amazon. Amazon buat belanja. Berapa belanja ya dulu ya. Iya, belanja Agak online. lupa ya. Sebelum adanya Shopee, eBay lah Tokped dan memang itu lain-lain. kalau eBay. eBay buat apa Mbak? Kayak transaksi deh kayaknya deh. Aku nggak Makanya kayak ngalamin sih. kayak kalau kalau eBay itu kayak pernah dengar, tapi lupa. Kalau Amazon itu baru pertama kali dengar. Amazon malah sampai sekarang masih kayaknya loh. Kemarin aku event di game ada Amazon Amazon. itu jual beli. Iya, aku kemarin di game ada event Amazon, collab sama Amazon. Tadi kan dia masih Aku rada sustain. dolanan games. Iya, beda usia Mbak, tolonglah. Ah, terus juga mulai perlindungan keamanan sama privasi di tahun itu. Ya, Berarti ini data udah mulai ini ya, udah mulai terlindungi ya data ya iya, tapi di kan masih tahun-tahun ini. dasar. Terus lanjut ke tahun 2000-an. Di tahun 2000-an Berarti itu udah ini lebih mulai open source movement. Sebenarnya sama kayak tahun 90-an, cuma di sini lebih ke banyak macamnya. Mulai ada Open Firefox, source movement itu Apache, gimana maksudnya? apa? Open open source source. Open source ya movement. sumber terbuka. Kalau di aplikasi kan kita biasanya ada lisensi sumber terbuka. Hmm. Hmm. Nah, itu maksudnya open source tuh kayak gitu. Karena ada tuh keterangannya biasanya. Aku sih nggak pernah baca. Jadi kalau itu ya tinggal dibaca di situnya aja sih. Terus ada bahasa Berarti udah Python. mulai banyak yang praktekan ya. Ya, terus ada bahasa Python sama Ruby, bahasa pemrograman itu. Python sama Ruby. Mm-mm. Apa itu? Bahasa pemrograman kayak C++ dan lain-lain itu kayak gitu. Cuma kalau C++ kan dasar, kalau Python sama Ruby itu udah next level lah. Oh, gitu. Ah, Sampai sekarang masih digunakan ya Python sama Ruby. iya, masih banget sih. Terus udah mulai ada IoT. IoT itu Internet of Things.
Itu gampangnya kalau misal kita lihat traffic light dan lain-lain, Bang. Intinya kita bisa kontrol itu lewat internet. Hmm. Atau ya kayak misal kita bikin lampu yang bisa dinyalain sama dimatiin pakai tepuk tangan, itu juga bisa pakai IoT. Aku pernah bikin soalnya. Berarti itu yang smart home gitu pakai kayak gitu ya. Kurang tahu sih, tapi kayaknya IoT itu lebih ke ya kayak kita nyambungin benda tapi ke internet, benda-benda yang kita bikin sendiri, rancang sendiri. Hmm. Terus lanjut ke tahun 2000 sampai 2010-an. Ini Udah mulai mulai canggih lagi ini ya. ya ya tahun-tahun Betul. awal kita pegang HP sama Android kan 2000 sampai 2010-an. Itu udah mulai banyak banget game, banyak banget sosial media, zaman-zaman Facebook. Paling Facebook Sama doang. apa? Bukan yang kalau misalnya Facebook kan itu kayak semacam apa ya? Apa? Yahoo apa ya? Yahoo.com gitu apa itu? Dulu kan lagi itu chat-chat kayak gitu. Awal-awal Awal kan. ya, kalau sekarang lebih ke Facebook, IG, WA, Ke Facebooknya ya. terus mulai e-commerce, belanja-belanja mulai rame, ada PayPal, terus juga udah mulai ada AI sama machine learning. Iya, yang robot mungkin yang udah mulai pendeteksian Ya, kayak pendeteksi wajah, pendeteksi mata itu uh-uh. lebih Itu udah mulai di 2000 sampai istilahnya 2010-an. mungkin lebih untuk keamanan sih. Iya, karena kebutuhan juga sih. Alat-alat juga udah mulai lengkap ya, bro. Uh-uh. Terus terakhir di era 2010-an sampai sekarang itu udah semuanya Dan canggih. kiranya startup. Startup, Iya, munculnya startup teknologi, ketika seluler, semuanya udah banyak banget internet. marketing. Internet, terus seluler, computing cloud, platform. Wah, berarti udah semakin banyak juga ini. Uh-uh. Mulai privasinya mulai diotak-atik kalau era sekarang sih bahayanya. Tapi sisi baiknya Udah mulai semuanya. ada hacker. Uh-uh. Saya udah pinter-pinter, sudah bisa tahu Ya, celah-celahnya gitu. cuma ya namanya era sekarang kita apa-apa gampang, belanja tinggal klik. Pembayaran aja tinggal klik ya. Iya, Pakai Play apa? apalagi kemarin COVID, semuanya serba online udah. Pak online seba tunjuk-tunjuk. Tunjuk-tunjuk. Bayarnya pakai Play Store apa Play Shopee Play. Semua perkembangan di softwarenya udah canggih semua. Intinya semuanya juga makin rumit. Tapi resikonya buat bahasa-bahasa yang lama itu mungkin kayak dulu itu dianggap pro, tapi buat sekarang anak-anak yang dulu dianggap pro belum tentu sekarang dianggap pro. Soalnya standarnya juga meningkat. Maksudnya? Ya kalau dulu kan misal kita butuh pemrograman buat diri kita sendiri, dalam tanda kutip mungkin apa gitu bikin buat sendiri. Kalau sekarang itu lebih ke perkembangan. Makanya sekarang kayak data analis kan dihituin banget. Soalnya softwarenya sekarang kan pakai AI semua. Iya. Ya, karena ngikuti zaman. Zamannya udah Iya. jadi harus lebih ringkas. Oke, mungkin itu dulu sih. Durasi zoomnya habis 1 menit. Makanya tak Oke, percepat. terima kasih.